Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Hadzal yaum yaumul 'id. Ja'alallahu al-'auda was-su'uda ila mardatillahil mahbub. Allahu akbar. Alladzi qad aujaba fihi li'ibadihil mu'minina zakatal fitri tazkiyatan li nafsi wa tanmiyatan li amalihal marghub. Allahu akbar. Alladzi ja'ala yawma 'idil fitri diyafatan li'ibadihi wa sururan lahum bi jihadi anfusihim waqtas siyamil maghlub. Ahallallahu at-ta'am wa harramas siyamil maslub. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru li ummatihi anit tahafuzu qabiha wa zura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi bitaqwallah wa iyyakum jami'an faqad faza man ittaqa wa khaba man i'tada. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimina rahimakumullah. Di pagi yang sejuk, di pagi yang indah, di pagi yang penuh dengan sukacita ini, di antara cahaya matahari yang tidak terlalu panas di pagi ini, ketika di sebagian tempat matahari telah terbit di ufuk timur, pada hari pertama ini kita diguyur oleh hujan dari semalam. Hari ini adalah hari pertama di bulan Syawal. Marilah kita semua meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu senantiasa berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita membakar dosa-dosa kita selama 1 bulan di bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, beribadah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, tadarus Al-Quran, bersedekah, zakat, menyantuni anak yatim piatu, sholat berjamaah, beriktikaf dan ibadah yang lainnya. Tibalah saatnya kita sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu yang selama 1 bulan kita lalui. Tentu capaian ini adalah semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan anugerah? Karena tidak semua muslimin yang mampu berpuasa mereka diberikan Allah pertolongan untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Tidak semua muslimin yang kaya, yang mampu mengeluarkan zakat, mereka diberikan hidayah dan taufik untuk mengeluarkan zakat. Tidak pula muslimin yang kuat, yang mampu berdiri berjam-jam, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga tidak semua muslimin yang memiliki kedermawanan dan diberikan Allah kekuatan untuk mengeluarkan sedekah. Artinya, siapa saja yang bisa menjalankan ibadah, berpuasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah, menyantuni anak yatim, berbakti kepada kedua orang tua, semuanya adalah pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar anugerah inilah, marilah kita selayaknya, seyogyanya kita bergembira menyambutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, dengan anugerah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah kalian, falyafrahu. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah engkau kumpulkan selama ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita kaji secara mendalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana puasa yang telah kita kerjakan selama 1 bulan penuh, setidaknya menurut Syekh Sulaiman bin Umar dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, beliau menyebutkan ada 3 poin yang harus kita ambil atau yang dapat kita petik dari pelajaran Ramadan. Dari rangkaian ayatnya, yang pertama adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 3 poin yang disampaikan dari penjelasan beliau. Yang pertama, walitukmilul iddata, sempurnakan puasa kalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, setelah puasa kalian sempurna harinya, maka bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Poin pertama, kata beliau, kalimat walitukmilul iddata, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa. Alhamdulillah, tahun ini kita menyempurnakannya. Sebanyak 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di siang hari Ramadan. 30 hari kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat tuntunan Allah, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan komplit dan dengan sempurna. Poin kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua untuk senantiasa bertakbir, menggemakan takbir seusai puasa Ramadan. Dalam hal ini kita juga telah melaksanakannya. Setelah terbenam matahari di ufuk barat, kita mulai kemarin sore bertakbir, menggemakan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita sudah bertakbir, setelah isya kita bertakbir, setelah subuh kita bertakbir. Takbir di sini jangan hanya diartikan khusus di takbir-takbir yang ada di masjid, musola, langgar, surau, ataupun tempat-tempat yang lainnya, atau takbir keliling dengan loudspeaker yang besar dan lain sebagainya. Tetapi perintah takbir ini ada struktur kalimatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, atau kata para ulama menafsirkan yang artinya adalah ala ma hadakum lima'alimi dinikum. Maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggemakan takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tanda-tanda tuntunan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin ketiga, wala'allakum tashkurun ala dzalika.
melupakan sasaran akhir dari bunga rampai diwajibkannya berpuasa, yaitu adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah. Menurut ahli bahasa, dalam kalimat ini ada fi'il mudhari yang didahului oleh la'alla. Maka kata-kata la'alla ini memiliki arti lil ijab, yaitu adalah bersyukur kepada Allah, wajib dilaksanakan oleh kita semua. Yaitu salah satu cara bersyukur dengan puasa ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengimplementasikan, memasukkannya, melaksanakannya atau melaksanakan rukun syukur itu kepada 3 hal. Yang pertama adalah asyukru bil janan, yaitu adalah syukur dengan kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kesehatan, kekuatan, rizki, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian adalah asyukru bil lisan. Tentu syukur bil lisan ini adalah dengan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Kita tunaikan syukur ini dengan sholat Idul Fitri, kita buat dengan ibadah-ibadah badaniyah dan yang ibadah-ibadah lainnya. Ini adalah bentuk syukur, bersilaturahmi, bersedekah, dan ibadah-ibadah badaniyah yang lainnya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu potongan kalimat hikmah. Kata para ulama, hadal yaum lana 'idun wa ghadan lana 'idun wa kulla yaumin la na'sillaha lana 'idun. Hari ini kita 'id, kita merayakan kemenangan, kita bergembira, kita bersuka cita. Wa ghadan lana 'idun, besok juga kita sebenarnya 'id, kita bergembira, kita bersuka cita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu yaumin la na'sillaha lana 'idun, dan setiap hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah makna Id yang sebenarnya, bahwa makna kemenangan ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal idu liman labisal jadid, walakinnal idu liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Id itu pakaiannya yang baru, bukanlah Id itu yang pakaiannya seragam sekeluarga, bukanlah Id itu yang rumahnya bercat yang baru, pagarnya baru, catnya, rumahnya baru, lantainya baru, makanannya berbaris rapi di meja. Bukan, tetapi Id sebenarnya adalah wa kulla yaumin la na'sillaha liman ta'atuhu yazid, adalah kemenangan yang sebenarnya ketika ketaatan kita selalu bertambah kepada Allah, adalah kemenangan yang sebenarnya ketika kita berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hari raya Idul Fitri rahimakumullah, ini semua sebenarnya baru terbebas secara hakullah, beribadah kepada Allah, hak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum terbebas daripada hakul adami, ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat Id, puasa, dan lain sebagainya. Ini adalah hakullah. Selesai kita dengan hakullah, tetapi ada hakul adami, hak sesama manusia. Karena kita hidup sosial, hak sesama manusia, keluarga, tetangga, ini masih ada yang harus kita tunaikan. Kita sebagai makhluk sosial tidak pernah luput dari melakukan dosa, dosa kepada sesama, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada orang tua, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting ini, kita semua yang jauh berkumpul kepada keluarganya, yang jauh pulang kepada orang tuanya, marilah kita gunakan momentum terbaik ini untuk saling maaf memaafkan.
memaafkan, saling silaturahmi, sehingga jika kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terbebas dari dua arah, haqqullah wa haqqul adami. Hak kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kepada Allah kita baik, wa hablum minan nas, hubungan sesama manusia kita juga baik dan juga benar, haqqullah dan haqqul adami. Di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa, sebagaimana salah satu tujuan dari Ramadan adalah mereka saling memaafkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 143 adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, percuma kita pakaian baru, rumah baru, tetapi dengan keluarga kita masih tidak bertegur sapa. Percuma makanan kita, kue lebaran kita berbaris di atas meja, tetapi suami istri masih ada rasa iri, rasa sakit hati, rasa terzolimi. Percuma kita pakaian baik, pakaian bagus, tempat semuanya rapi dan bersih, tetapi di samping rumah masih bermusuh-musuhan dan bermarah-marahan. Percuma kita selalu bergembira di hari ini, tetapi dengan orang tua, dengan saudara, kita masih ada rasa emosi dan rasa tidak ridho sesama keluarga. Marilah kita hilangkan semua rasa iri, rasa dengki, rasa sakit hati, rasa marah yang selama ini ada kepada saudara-saudara kita. Kita maafkan, dan apabila ada kesalahan, marilah kita meminta maaf, memohon maaf, meminta ridho kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita sendiri. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha pemberi kehidupan. Di setiap nafas yang kami hembuskan, ya Allah, selalu ada rasa syukur yang kami panjatkan, sehingga kami masih bisa menikmati hari-hari yang indah. Ucapan syukur kami panjatkan karena Engkau masih memberikan kesempatan menikmati keindahan Ramadan yang baru saja kami lewati, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau jadikan puasa kami pada bulan ini, pada tahun ini sebagai puasa
puasa yang terakhir dalam hidup kami ya Allah. Sekiranya Engkau jadikan ini puasa yang terakhir bagi kami, maka jadikan puasa ini adalah puasa yang terbaik dalam kehidupan kami, puasa yang terindah, puasa yang dirahmati, puasa yang diterima, dan jangan jadikan sebagai puasa yang ditolak ya Allah. Wahai Allah yang maha perkasa, yang menentukan qada dan qadar, jika hari ini pula adalah hari terakhir kami di dunia, terbayang kami ya Allah bagaimana sulitnya, susahnya, sengsaranya sakaratul maut, bagaimana menakutkannya sakaratul maut ya Allah. Apakah kami kuat mengalaminya ya Allah? Laksana 300 tusukan pedang, ataukah sakaratul maut kami ringan seperti kapas yang ditarik dari air ya Allah? Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, duhai jiwa, seandainya engkau tahu bahwa sakaratul maut itu lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih menakutkan dari semua siksa yang di dunia, pasti engkau tinggalkan semua kelezatan dunia ini yang menipu. Terbayang kami ya Allah ketika badan kami berbalut selembar kain yang menutupi badan ini. Terbayang pula ketika dulunya badan yang gagah perkasa kemudian tiada berdaya, diangkat ke atas mobil jenazah. Terbayang pula ya Allah liang kubur yang telah menanti kami, satu persatu saudara, kolega, rekan, bahkan keluarga kami meninggalkan kami semua ya Allah. Lalu di manakah tumpukan harta yang telah terkumpul selama ini? Pelayan yang setia, rumah mewah, kendaraan, kebun yang rindang dan subur, pakaian-pakaian yang indah, dan orang-orang tercinta di sekeliling kami selama ini. Di manakah mereka berada ya Allah? Tinggallah kami bersiap untuk menjawab pertanyaan malaikat-Mu yang tidak pernah ingkar kepadamu. Sanggupkah kami menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat-Mu tersebut ya Allah? Duhai jiwa, sadarkah engkau bahwa kelak kuburan adalah tempat-Mu nanti? Sudahkah engkau siapkan malam pertama di sana seperti engkau sibukkan dirimu menjelang malam pernikahan? Tidakkah engkau tahu bahwa malam di malam kubur tersebut malam yang mengerikan, malam yang membuat semua jiwa-jiwa orang beriman menangis memikirkannya? Wahai jiwa, mengapa engkau mengira dirimu tidak akan pernah mati? Di usia seperti ini engkau masih bermain-main dengan dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Tidak wahai jiwa, sesungguhnya engkau dan aku akan memiliki batas di dunia ini. Ketika batas itu tiba, sudah siapkah kita menghadapinya wahai jiwa? Duhai mata, apa yang engkau lihat selama ini? Duhai tangan, apa yang engkau pegang dan engkau ambil selama ini? Duhai lidah, siapa yang lebih banyak engkau sebut selama ini? Duhai kaki, kemana engkau sering melangkah selama ini? Ilahana ya Allah, ilahana ya Rabbana, ighfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah jika mata ini selalu melihat yang tidak baik. Ampunilah jika mata ini selalu bermaksiat. Ampunilah jika tangan kami tidak ringan bersedekah. Ampunilah jika tangan kami lebih banyak mengambil yang Engkau haramkan ya Allah. Ampunilah lisan kami jika terlalu berat berzikir kepadamu ya Allah. Ampunilah kaki kami jika sering melangkah ke tempat yang tidak Engkau inginkan ya Allah. Ampunilah kaki kami jika merasa berat melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai ayah, wahai ibu, wahai bapak, wahai bunda, wahai mama, wahai papa, maafkanlah anak-anak-Mu ini. Maafkanlah kami yang seringkali melupakan Engkau wahai ayah dan ibu kami. Kami hanya bersilaturahmi denganmu melalui telepon. Kami kira dengan mengirim uang sudah cukup membahagiakan dirimu ya Allah, orang tua kami. Kami berpikir semua itu bisa menggantikan rasa hormat, rasa kasih sayang, rasa bakti kami kepada kalian wahai orang tua kami. Sesungguhnya itu tidak cukup. Maka di hari yang penuh berkah dan mulia ini, izinkan kami bersimpuh di hadapan kaki kalian. Izinkan kami berterima kasih kepada kalian. Izinkan kami memohon maaf kepada kalian atas kekhilafan kami, atas kesalahan kami, atas kekurangan kami, dan atas kekurang ajaran kami sebagai anak-anak-Mu.
Wahai istri kami sebagai suami hari ini meminta maaf. Kami merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan mudahnya kami umbar amarah kepada dirimu, kepada anak-anak kita. Maafkan kami, belum bisa menjadi contoh, belum bisa menjadi suri tauladan yang baik. Duhai suami dan anak-anak kami, maafkan kami sebagai istri yang tidak bisa menjadi teman yang setia. Maafkan kami jika dengan setia hati tidak bisa mendengarkan amarah-amarahmu, keluhanmu. Padahal betapa tahunya kami, betapa lelah dirimu di setiap hari mencari nafkah untuk kami. Maafkan ibu, maafkan bunda nak, maafkan kami sebagai istri kalian. Allahumma ja'al idana idan sa'idan. Allahumma ja'al idana idan sa'idan wa amalana salihan rasyidan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala ta'atik, fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyik, wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha wal fitan ma zahara minha wa batan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang memiliki ampunan seluas langit dan bumi, betapa indahnya ya Allah jika hari raya ini, lebaran ini kami bersama dengan ayah dan ibu kami, ibu bapak kami, suami istri kami, anak-anak kami, beserta dengan saudara-saudara kami ya Allah. Tetapi itu dulu ya Allah, sekarang kami tidak bisa melihat senyum mereka selama-lamanya karena Engkau telah lebih sayang kepada mereka daripada kami. Engkau telah memanggil mereka ya Allah. Ya Rabb, tidak ada dekapan kasih sayang ayah dan ibu di hari raya ini ya Allah. Padahal betapa rindunya kami dengan dekapan mereka, seperti mereka mendekap kami di masa kecil ya Allah. Tidak ada lagi senyum sapa bahagia, pelukan istri, pelukan suami di hari raya ini ya Allah. Padahal betapa rindunya kami dengan pelukan-pelukan mereka ya Allah. Tidak ada lagi senyum bahagia anak-anak kami di hari raya ini ya Allah. Padahal kami tahu betapa rindunya kami dengan pelukan mereka ya Allah. Tidak ada lagi sapa saudara, tetangga, adik, ipar kami ya Allah. Padahal betapa rindunya kami dengan sapa tawa bahagia mereka di hari raya ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami titipkan rindu yang sangat ini kepada mereka dengan sebaik doa ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidina. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhuma. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa suami istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Lapangkanlah kuburnya yang sempit ya Rabb. Terangilah kuburnya dengan cahayamu ya Allah. Terimalah mereka di sisimu dan tempatkan mereka dengan sebaik-baik tempat di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum an salas wa nahakum an salas. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.